Seperti biasa di hari Selasa saya akan kembali membuat konten maraton manga Attack on Titan. Kali ini kita akan mengulas manga chapter 109. Sekilas dari manga chapter 109 ini berisi kisah bocil kematian dan si anak baik Falco yang kabur dari penjara. Di chapter ini juga mulai terjadi konflik perpecahan di antara pasukan pengintai. Mengingat chapter 109 ini akan menjadi bagian dari episode 11 Attack on Titan yang akan dirilis 22 Februari nanti, jadi kembali saya ingatkan, jika konten kali ini pasti akan mengandung spoiler. Dan sebelum mengulas chapter ini, bantu channel ini agar tetap hidup dengan memencet tombol like dan subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita mulai. Di poin yang pertama, saya akan menceritakan cara dua bocil ini kabur dari penjara. Di dua chapter sebelumnya, yaitu chapter 107, dua bocil ini melakukan sandiwara dengan Gabi yang berakting seakan-akan dia sedang kesurupan. Sehingga hal itu memancing si penjaga untuk mengecek kondisinya. Namun memang udah licik sifat si Gabi ini, dia langsung memukul wajah pria ini hingga tak sadarkan diri. Lalu mereka melarikan diri tanpa tahu arah harus kemana. Di poin yang kedua yaitu momen pertemuan Gabi dan Falco dengan Kaya. Di chapter selanjutnya yaitu chapter 108, dua bocil ini terus berlari hingga mereka berhenti di tepi sungai untuk mengambil air minum. Namun di sini terjadi pertengkaran di antara Gabi dan Falco. Pertengkaran ini dikarenakan Falco yang melepas paksa ban lengan milik Gabi. Kemudian Gabi yang tak terima langsung membanting Falco ke tanah. Yang kemudian secara tak sengaja keributan itu didengar oleh Kaya yang kebetulan melintas. Lalu Kaya mengetahui jika mereka berdua sedang kelaparan. Kaya kemudian mengundang mereka untuk menuju rumahnya. Dan setibanya di rumah, dua bocil ini langsung disambut dengan baik oleh kedua orang tua Sasha. Di poin yang ketiga yaitu ucapan selamat Nona Kiyomi. Setelah mereka berhasil menciptakan kerjasama yang cukup baik walau tak sepenuhnya lancar, kini Nona Kiyomi memuji langkah berani kerajaan New Eldian dalam menyerang distrik penampungan. Di sini Nona Kiyomi juga membawa oleh-oleh dari negeri Hizuru, yaitu sebuah pesawat terbang generasi terbaru yang sudah menggunakan batu ledakan es. Yang mana setelah penelitian yang dilakukan negeri Hizuru terhadap batu ini akhirnya menghasilkan sebuah inovasi yang tak dimiliki oleh negara lain. Poin pembahasan yang keempat adalah perpecahan di pasukan pengintai. Setelah Eren mengamuk dan membunuh banyak musuh dan masyarakat sipil di distrik penampungan, Eren yang melenceng dari rencana yang telah diatur kini harus mendekam di penjara bawah tanah. Yang mana hal ini membuat 4 orang yang tidak terima atas penahanan tersebut menyebarkan informasi tentang penahanan Eren kepada masyarakat. Yang tentu saja hal ini memicu kecaman dari masyarakat yang telah menganggap Eren sebagai pahlawan dan harapan Eldian. Kemudian alasan Floch dan 3 rekan lainnya kenapa membocorkan informasi itu yaitu untuk membebaskan Eren dari penjaranya. Yang mana tentu saja usaha mereka berakhir dengan penahanan mereka berempat. Di momen menarik selanjutnya adalah pembalasan dendam kuda kepada bocil kematian. Setelah mereka mendapatkan hidangan makanan, kini mereka bekerja membantu membersihkan kandang kuda. Yang tampaknya kuda ini sangat kesal saat melihat wajah Gabi. Lalu kuda ini langsung menggigit kepala Gabi hingga ia terpleset dan harus dipermalukan oleh seekor kuda. Di momen menarik yang terakhir yaitu penyamaran yang terbongkar. Rupanya di sini saat Kaya mempergoki mereka berdua yang sedang berkelahi, Kaya mendengar obrolan mereka yang ternyata berasal dari Marley. Gabi yang merasa ditipu langsung mengambil garpu rumput untuk mencelakai Kaya. Namun untungnya bisa ditahan oleh Falco. Bahkan setelah mengetahui dirinya akan dicelakai oleh Gabi, di sini Kaya masih membela kedua bocil ini. Selanjutnya, Kaya membawa mereka berdua ke lokasi di mana ibunya dimakan oleh Titan hidup-hidup. Di sini, Kaya meminta penjelasan kenapa ibunya harus mati secara mengenaskan. Karena ibunya saat itu sedang lumpuh dan hanya bisa berbaring. Ya, untungnya Falco yang memang bisa mengerti perasaan orang lain dapat menenangkan perasaan Kaya saat itu. Dan sebagai akhir pembahasan, di sini Kaya mengundang kedua bocil ini menuju restoran. Yang mana di dalam restoran ini terdapat orang Marley yang bekerja. Kemungkinan di sini Kaya ingin mempertemukan mereka kepada Niccolo, yang pastinya ini bukanlah ide yang cemerlang. Jadi itu saja untuk manga chapter 109 ini. Untuk versi fullnya kalian bisa membacanya di manga atau menunggu episode 11 dirilis. Jadi sekian dari saya, jika kalian menyukai konten seperti ini jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update manga dari channel ini.
Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.